Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan melanjutkan pengajaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai arti atau makna makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan. Banyak orang salah mengerti bahwa ketika orang Kristen melakukan perjamuan kudus, kita dianggap memakan tubuh dan darah Kristus. Namun, apakah arti atau makna makan tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib? Adapun makna dari makan dan minum tubuh Kristus yang disalibkan adalah yang pertama, bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Yesus Kristus dengan hati yang percaya dan dengan yakin memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Itu dapat kita baca dari Yohanes 6 ayat 35 dan Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, makna dari makan tubuh Kristus dan minum darahnya adalah bahwa kita memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam Kristus maupun di dalam kita. Tadi sudah kita baca dari Yohanes 6 ayat 56 bahwa ketika kita dikatakan firman Tuhan, makan dagingku dan minum darahku, kita tinggal di dalam Kristus Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi makna dari makan tubuh dan minum darah Kristus yang ditumpahkan yang kedua adalah bahwa kita dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam Kristus maupun di dalam kita. Jadi ada persekutuan atau dipersatukan dengan Yesus Kristus melalui rohnya yang kudus. Itulah makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah bahwa Yesus ada di sorga dan kita di bumi. Namun persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Kita baca dari Efesus 5 ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi jelas ketika kita dipersatukan di dalam kematian
dan penderitaan Kristus, di sana ada persatuan yang membuat kita di dalam Yesus walaupun dia ada di sorga dan kita ada di bumi. Itu yang ketiga. Yang terakhir, hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya, sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Kita baca dari Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi melalui hal tersebut kita hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya, ya. Seperti anggota-anggota tubuh kita yang hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Inilah makna dari makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan. Semoga firman Tuhan ini membuat kita menjadi lebih bijaksana untuk memahami, bahkan boleh menyampaikan kepada orang-orang yang belum memahami bahwa kita sebenarnya memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus, dipersatukan di dalam Yesus Kristus, dan yang terakhir kita hidup dan diperintah oleh satu roh, sama seperti tubuh kita, di mana anggota-anggota tubuh diperintah dan hidup di dalam satu jiwa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.